Istadi MPD yang kami hormati, Bapak Ketua K3S Kecamatan Pulau Gadung, Bapak Kanto Suwito MPD. Yang kami hormati, Bapak Ketua KKG Kelas Guru SD Kecamatan Pulau Gadung, Bapak Aris Muhammad Effendi SPD MSI, serta Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya pada hari ini kita dapat mengikuti kegiatan Zoominar dengan tema optimalisasi interaktif flat panel IFB dalam pembelajaran melalui Wayground. Untuk mengawali rangkaian acara, marilah kita buka kegiatan Zoominar ini dengan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nopal Jahnawi selaku moderator akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Susunan yang pertama yaitu pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, pembacaan doa. Yang keempat, laporan ketua panitia. Yang kelima, sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yaitu sambutan Ketua K3S Kecamatan Pulau Gadung, yaitu Bapak Kanto Suwito MPD. Sambutan yang kedua, Koordinator Pengawas Provinsi DKI Jakarta dan Pengawas Kecamatan Pulau Gadung, yaitu Bapak Dr. Istadi MPD. Sambutan yang ketiga, sekaligus pembukaan resmi kegiatan Zoominar yang diinisiasikan KKK Guru Kelas Pulau Gadung, yaitu yang terhormat Bapak Ajat Sudrajat selaku Kasatplat Pendidikan Kecamatan Pulau Gadung. Yang keenam, yaitu penyampaian materi pelatihan yang akan dipandu oleh Bapak Gali Setio Utomo SPD. Yang ketujuh, penutup. Nah, langsung saja mengingat waktu terus berjalan, tadi kita sama-sama sudah membuka Bapak Ibu. Selanjutnya, yaitu acara akan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dimohon kepada seluruh peserta Zoominar dimohon untuk dimohon untuk berdiri. Duduk aja, Oh, duduk, duduk aja. Siapa? duduk tegak, duduk tegak, duduk tegak. Siapa? Tanah airku ada tumpah darahku. Sekaranglah aku berdiri jadi pandang hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Berseru Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwa, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Ya, selesai. Selanjutnya pembacaan doa. Acara akan dilanjutkan dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Aldo Alfarizi SAG. Untuk Bapak Aldo Alfarizi SAG, waktu dan tempat disilahkan. Baik, terima kasih pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Kasatgas Pendidikan Kecamatan Pulau Gadung, Bapak Ajat Sudrajat MPD. Yang kami hormati Koordinator Pengawas Provinsi DKI Jakarta, sekaligus Pengawas Kecamatan Pulau Gadung, Bapak Dr. Istadi. Yang kami hormati Ketua K3S Kecamatan Pulau Gadung, Bapak Kanto Suwito MPD. Yang kami hormati Ketua KPG Kelas Sekolah Dasar Kecamatan Pulau Gadung, Bapak Riz Muhammad Effendi, SPD MSI, serta yang kami hormati Bapak Ibu Guru peserta webinar siang hari ini. Mari Bapak Ibu kita berdoa, kita memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar acara kita pada siang hari ini berjalan dengan lancar, diberikan kemudahan serta keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan 'alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabas sihah wa abwabal afiyah wa abwabas salamah wa abwabal jannah. Allahumma inna nas'aluka afwa wal afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa tammim bil khair wa tammim bil khair. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak. Minta maaf minta ridho. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Ustadz Aldo Alfarizi. Nah, acara berikutnya adalah laporan Ketua Panitia Pelatihan dan sekaligus Ketua KKG Kelas SD Kecamatan Pulau Gadung. Kepada yang terhormat Bapak Riz Muhammad Effendi, SPD MSI. Waktu dan tempat disilahkan. Makasih Bapak Nopaldi. Air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya mengucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Pak Salam ke rumah Pak Kumkum, perginya bersama Pak Ketu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sahri sahri wasirli fil amri wal udatan fil lisani. Ya taqulu qaului. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan mengadakan webinar dan kami berharap hari ini kita dalam keadaan yang sehat walafiat. Yang terhormat Kepala Satuan Pendidikan Kecamatan Pulau Gadung, Bapak Dr. Ajat Sudrajat MPG, selaku penanggung jawab KKG Kecamatan Pulau Gadung. Yang saya hormati Koordinator Pengawas Provinsi Jakarta dan Pengawas Kecamatan Pulau Gadung, Bapak Dr. Istadi MPD, selaku pembina penasehat KKG kelas SD Kecamatan Pulau Gadung. Yang saya hormati Ketua K3S Kecamatan Pulau Gadung, Bapak Kanto Suwito
Kantor MPD karena beserta jajaran dan pengurus K3S Polgadung, kami hormati Wakil Ketua KKG Polgadung Bu Ella Nurella MPD dan para guru yang kami hormati, yang kami banggakan, guru-guru di Kecamatan Polgadung dan semuanya. Yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan para pengurus KKG Polgadung periode 2025-2028 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, serta yang saya hormati, yang saya banggakan Bapak Ibu Guru yang mulia peserta pelatihan hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya kita berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat dan semangat, serta berikan salam dan salawat kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, saya sebagai Ketua KKG Kecamatan Polgadung periode 2025-2028, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kasatlank, Bapak Ajat Sudrajat MPD, dan kepada Bapak Koordinator Pengawas Jakarta dan Pengawas Kecamatan Polgadung, Bapak Dr. Istadi MPD, selaku pembina dan penasihat KKG Polgadung. Terima kasih kepada Ketua KKG 3S Kecamatan Polgadung, Pak Kanto Suwito MPD, beserta jajarannya. Hari ini marilah kita tingkatkan kolaborasi dan saling berbagi untuk memajukan kualitas pendidikan di kecamatan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Kiprah KKG Polgadung ini menjadi wadah bagi kita guru-guru untuk saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan inovasi dalam dunia pendidikan, serta meningkatkan kompetisi profesionalisme kita sebagai pendidik. Saya mohon doa dan dukungannya dari rekan-rekan, dari Bapak Ibu Guru yang mulia, karena agar bisa memajukan KKG Polgadung, kita harapkan kerjasama dari Bapak Ibu Guru yang sangat berarti. Jadikanlah pelatihan ini sebagai peningkatan profesionalisme dan peningkatan kompetensi sebagai guru yang inovasi, agar memperluas pengetahuan dan kemampuan guru dalam menguasai teknologi dan aplikasi pembelajaran. Semoga hal ini sebagai ladang amal dan pahala dalam memajukan pendidikan dan memudahkan bagi murid menjadi lebih paham dan mengerti serta menyenangkan dalam belajar. Semoga kita dapat menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang banyak atau masyarakat di lingkungan kita. Bapak-bapak dan ibu guru adalah orang-orang yang terbaik dari yang terbaik. Orang pilihan. Masya Allah. Insya Allah semuanya adalah orang hebat yang terpilih. Masya Allah, Alhamdulillah, Tabarakallah, Allahumma barik. Kepada Bapak Pembina, Bapak Pak Kasatlank, Pak Ajat Sudrajat MPD, dan Bapak Pengawas Provinsi Jakarta dan Pengawas Kecamatan Polgadung, Bapak Dr. Istadi MPD, dan Bapak Pengarah Ketua K3S, Bapak Kanto Suwito MPD Polgadung, kepada Bapak-Bapak sekalian, Pak Kasatlank, Pak Ajat, dan Pak Dokter Koordinator Pengawas Provinsi, Bapak Dr. Istadi MPD, mohon kiranya kesediaan dan berkenan bagi untuk memberikan nasihat dan petunjuk serta arahan agar kami dapat bekerja lebih baik dan benar. Bapak dan Ibu guru yang hebat, menjadi guru di era digital menuntut kita untuk terus bergerak, belajar, dan beradaptasi. Semangat guru jangan sampai kendor, meskipun tantangan pembelajaran terus berubah. Teknologi termasuk Interlive Panel dan Playground seharusnya menjadi alat bantu yang memudahkan tugas guru. Kuncinya ada pada diri kita sebagai guru, berusaha memanfaatkan teknologi tersebut ya. Guru menjadi kreatif, selalu menemukan banyak cara agar teknologi mendukung pembelajaran bukan menghambatnya. Mulai kegiatan Zoom Seminar ini, saya mengajak Bapak dan Ibu guru yang terbaik, termulia, terhebat untuk membuka diri, saling berbagi, praktik baik, dan berani mencoba hal baru. KKG
guru kelas SD Kecamatan Pulau Gadung hadir sebagai wadah belajar bersama, saling menguatkan dan saling menginspirasi. Mari kita buktikan bahwa guru-guru Kecamatan Pulau Gadung adalah guru yang adaptif, inovatif, dan tidak pernah berhenti belajar demi masa depan peserta didik kita. Akhir kata, semoga kegiatan ini memberikan manfaat dan semangat baru bagi kita semua, serta dalam pelatihan secara Zoom dapat terlaksana dengan baik dan sukses. Amin. Kepada teman-teman para pengurus KKG Pulau Gadung dan Bapak dan Ibu guru yang kami banggakan dan dimuliakan, mari kita bersama-sama mewujudkan KKG Pulau Gadung yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ridhonya agar kita dimudahkan dan dimudahkan, dilancarkan dalam bekerja. Amin. Kita pun membawa ada kata pepatah atau pantun, Kelampung membawa pelampung dan jagung. Kecamatan Pulau Gadung melambung-lambung tidak tanggung-tanggung. Izinkan saya menutup sepatah-patah ini dengan pantun. Beli peci di Cikini, makan bubur pakai seledri. Cakep. Siapa yang mendengarkan sambutan ini, semoga panjang umur dan murah rezeki. Amin. Ini Romo. Taruh mangkuk di tepian, di dekatnya daun selasi. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dalam menyebutkan nama dan gelar serta isi sambutan ini. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Stay happy, stay strong, keep your head up, dan you have got this. Tetap bahagia, tetap kuat, tegakkan kepalamu dan kamu bisa. Demikianlah laporan saya. Mohon diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Moga-moga, Bu. wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Aris Muhammad Effendi atas laporannya. Selanjutnya, sambutan-sambutan. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita memasuki acara sambutan yang pertama, yaitu sambutan Ketua K3S Kecamatan Pulau Gadung, Bapak Kanto Suwito MPD. Waktu dan tempat disilahkan. Izin Pak Kanto, apakah sudah hadir membersamai kita semua? Masuk aja. Belum bergabung ya Pak Ketua? Iya, kalau belum bergabung langsung saja kita lanjut. Sambutan Koordinator Pengawas Provinsi DKI Jakarta dan Pengawas Kecamatan Pulau Gadung kepada yang terhormat Bapak Dr. Ista DMPD. Waktu dan tempat disilahkan. Terima kasih Pak Reza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Kasatla Kecamatan Pulau Gadung Pak Ajat Sudarjat MPD. Itu Pak Reza namanya tuh, Pak Ajat Sudarjat. Ya, Pak Ajat Sudarjat MPD. Yang saya hormati Ketua K3S Kecamatan Pulau Gadung Pak Kanto Suwito MPD. Yang saya hormati, saya banggakan Ketua KKG Guru Kelas Kecamatan Pulau Gadung Pak Riz Muhammad Effendi SPD MSI. Yang saya hormati, saya banggakan beserta jajaran. Yang saya hormati, yang saya banggakan narasumber kita pada hari ini Pak Galih Setio Utomo SPD, Super Trainer Wikron, yang hari ini memulai kegiatan di KKG Kecamatan Pulau Gadung. Pertama, kita bersyukur pada Allah inisiatif dari Pak Riz Muhammad dan Pak Galih untuk memulai kegiatan KKG di Kecamatan Pulau Gadung ini perlu kita apresiasi. Bahwa kita semua, para guru, para kepala sekolah, para pengawas, harus terus belajar. Belajar
kepada siapapun dari siapapun untuk meningkatkan kompetensi kita. Dan Pak Riz setelah diangkat menjadi ketua KKG hari ini, setelah kemarin Pak Galih WA saya untuk konsultasi dan alhamdulillah hari ini bisa terlaksana. Saya terima kasih karena ini adalah contoh guru-guru hebat yang mau peduli pada teman-teman untuk membimbing, meningkatkan kompetensi dengan penuh keikhlasan. Ini harus kita apresiasi. Dan yakin orang yang ikhlas berbuat baik itu kemana saja mudah dan dimudahkan oleh Allah. Itu yang harus kita pedomani. Amin, Pak. Bapak Ibu guru di era teknologi ini harus terus belajar meningkatkan kompetensinya, terutama programnya Pak Prabowo dengan memberikan media interaktif flat panel yang sudah dikirimkan di sekolah masing-masing, sementara baru satu. Tapi janjinya beliau itu setiap sekolah akan ada tiga. Jadi kemungkinan nanti akan dikirim dua lagi. Kalau itu diberikan, lalu guru-guru saya di Pulau Gadung yang masih muda-muda dan hebat-hebat itu mau belajar ke Pak Galih, mau belajar ke Bu Ella dan eh, Pak Reza dan siapa saja nantinya next untuk menjadi fasilitator narasumber, nggak usah perlu malu-malu, nggak usah perlu kecil hati, belajar tuh di mana saja, kapan saja, kepada siapa saja. Saling menghargai, insya Allah kompetensi kita naik. Interaktif panel, flat panel itu diberikan oleh pemerintah untuk memudahkan kinerjanya Bapak Ibu guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Dengan begitu, kalau Bapak Ibu menguasai teknologi, di dalamnya ada konten-konten pembelajaran, maka akan memudahkan Bapak Ibu semuanya untuk menyampaikan pembelajaran di kelas secara interaktif. Anak-anak menjadi aktif, anak-anak belajar dengan menantang, menyenangkan, maka kehadiran Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan ini adalah bagian dari pembelajaran mendalam. Berkesadaran jam 13 itu jam-jamnya ngantuk. Kalau Pak Aris nggak ada kopi di sampingnya nanti ngantuk, kayak gitu kan. Tapi dengan kesadaran saya butuh ilmu, maka Bapak Ibu akan hadir di sekolah, di Zoom ini, kemudian menjadi bermakna ketika ilmu yang diperoleh nanti diterapkan dalam kehidupan nyata di anak-anak kita, dan menggembirakan karena Bapak Ibu bisa mengoperasikan interaktif flat panel tadi itu dengan cekatan, dengan tahu cara klik-kliknya sehingga anak-anak senang, Bapak Ibu gurunya senang, memudahkan pembelajaran. Ini yang kita harapkan. Jadi Pak Riz, Pak Galih, dan Bu Ella, para pengurus, teruslah berkreasi. Kalau kita nunggu dana untuk tatap muka sampai kapanpun tidak ada anggarannya. Tetapi dengan begini keikhlasan, berbagi, itu Allah akan melipatkan dengan digaji setiap bulan. TKD-nya mudah-mudahan naik. Kayak gitu kira-kira. Insya Allah yang paling penting silaturahmi dengan teman-teman sekecamatan Pulau Gadung minimal jadi satu sama lain jadi kenal. Teman-teman guru yang belum pernah melihat wajah ganteng pengawasnya bisa melihat hari ini kayak gitu ya. Kira-kira kayak gitu. Yang paling penting silaturahmi kita sesama eh, tenaga pendidikan di Kecamatan Pulau Gadung. Pak Riz, Pak Galih, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sangat tinggi atas inisiatif kegiatan ini. Mudah-mudahan ini membawa berkah dan manfaat untuk teman-teman kita, guru-guru kita, sehingga kompetensinya naik, melayani anak-anak dengan sungguh-sungguh, dan insya Allah Allah akan membalas dengan berlipat kebaikan. Selamat mengikuti seminar eh, pemanfaatan interaktif flat panel
pada siang hari ini di Kecamatan Pulau Gadung. Mudah-mudahan guru-guru saya memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan tentunya sikap saling menghargai satu sama lain sehingga menjadi guru yang santun, menjadi guru yang terhormat, menjadi guru yang berdaya dan bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan melayani anak-anak dengan keikhlasan. Terima kasih. Mohon maaf saya tidak baca pantun. Saya biasanya baca pantunnya nanti diketawain Bu Ella. Membeli ikan bersama artis Aura Kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Tapi Aura Kasih kan sudah diambil Pak Ridwan Kamil, jadi tidak boleh dilanjutkan. Saya rasa itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih Pak. Ya, terima kasih Pak Istadi. Semoga nasihat dan petunjuk dari Bapak dapat kami lakukan dengan baik dan sebagai pemercik nih, Pak, ya untuk kita semua para penggerak pendidikan khususnya di wilayah Pulau Gadung dapat memberikan pengajaran yang inovatif serta kreatif. Seperti itu. Nah, selanjutnya sambutan sekaligus pembukaan resmi kegiatan Zoominar yang diinisiasikan KKG kelas Pulau Gadung kepada yang terhormat Bapak Ajat Sudarjat MPD selaku Kasatlantas Pendidikan Kecamatan Pulau Gadung. Waktu dan tempat disilahkan. Baik, terima kasih Mas Aldi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dr. Istadi, yang saya hormati Ketua KKG Pak Aris, beserta staf dan pengurus, narasumber, kemudian Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan pada siang hari ini. Pertama kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala dan Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada pagi hari ini kita atau siang hari ini ya dengan cuaca mendung di sini kita bersama-sama hadir ya dalam rangka kegiatan pelatihan atau webinar dan sebagainya ya. Kemudian juga saya mau mulai kegiatan di P4, mohon maaf ya, saya hanya mengucapkan terima kasih pada KKG, terutama pengurus Pak dan teman-teman bahwa di Gadung sudah ada kegiatan atau mudah-mudahan KKG ini bermanfaat sebagaimana disampaikan oleh Pak Dokter tadi dan membawa membawa kegiatan pelajaran yang lebih baik lagi dan bermacam-macam medium pembelajaran ya dan lain-lain ya. Dan ini menjadi kita di Pulau Gadung tetap semangat dan menjaga silaturahmi, terutama teman dari KG ya, karena ada KKGO, ada KKGI dan KKG ya dan sebagainya. Mudah-mudahan jadikan satu organisasi yang bisa berkolaboratif, yang bisa membawa manfaat bagi teman kita, Bapak Ibu guru ya, sehingga Pulau Gadung tetap melambung di tanggung. Dan oleh itu saya buka ya cara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Webinar pada hari ini tanggal 27 Januari 2026 yang diselenggarakan oleh KKG Kecamatan Gadung ternyata dibuka. Alhamdulillah. Dan terima kasih sekali lagi kepada semua pihak ya atas waktu yang diberikan kepada saya, dan mudah-mudahan kegiatan webinar ini berjalan dan lancar dari awal sampai akhir. Dan saya izin kemudian silakan dilanjutkan ya, karena ini di tempat juga Ibu Kadis ya terkait dengan arahan KJP ya Bu Ibu ya
dan kita selalu berkoordinasi dan berkolaborasi tentunya. Kemudian ada hal yang terkait dengan kegiatan apa namanya penyiaran dan sebagainya, tetap kita harus semangat ya. Itu saja dan ucapkan mohon maaf bila ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Makasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih kepada Bapak Ajat Sudarjo. Elef ya, izin ya. Ya Pak, atas sambutan dan peresmian Pak. acara pada hari ini. Izin Pak, minta waktunya Pak 3 sampai 5 menit. Karena antusias nih dari teman-teman guru 10 Gadung ya Pak, ikut serta. Kita minta dokumentasi dulu yuk Bapak Ibu. Dipandu mungkin sama Bu Ella ataupun Pak Galih. Dan dokumentasi dulu ya Bu. Iya, Bu. Eh, senyum terindahnya di Ya, Pak. walaupun jam 1 tapi wah Ya, semangat. Pak Dokter. Ada 5 slide Bapak Ibu. Siap ya. Silakan Bu Ella. Ya, sebentar Pak. Slide pertama dulu. Siap. 1, 2, 3. Empat. Mana? Senyum. Slide kedua. Dulu. Dua, siap. Satu, dua, tiga. Bentar. Untuk slide ketiga. Banyak Siap. ini, Dokter. Banyak berarti ini. Belum muncul fotonya. Kami sungguh sangat sengit. 1, 2, 3. Gak apa-apa kalau 30. Belum saya screen, saya ingin memperkenalkan Slide keempat. super hebat, super canggih. 40. Ini sedikit yang ada fotonya. Apa sinyal ya? 1, 2, 3. Selanjutnya Bu Wahida. Wahida. Selanjutnya terakhir. Ini ya Bapak Ibu. Selanjutnya Bu Siwi. Mana Bu Siwi? Nah, ini tim IT kita. 1, 2, 3. Tim Bu Siwi semua. Seperti itu. Silakan Bu Siwi. Silakan dilanjut, Pak. Baik Bu, terima kasih Bu Ella atas bantuannya Bu. Silakan. Terima kasih Pak Ajat, terima kasih Pak Dokter. Terima kasih. Terima kasih Pak Aris, Pak Galih, Pak Reza. Saya Terima lanjut kasih. kegiatan ya, izin. Siapa? Sehat selalu Pak. Siapa? Sukses untuk teman-teman semuanya. Siapa? Makasih Pak. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Ya, hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi pelatihan yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Gali Setio Utomo, SPD. Pada Bapak Gali, waktu dan tempat disilahkan. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang kami hormati, terima kasih. Tadi ada Pak Kasatlak, Pak Ajat Sudarjat, dan Bapak Pengawas Pak Istadi, Pak Doktor Istadi, dan yang kami hormati juga ada K3S Pak Kamto Swito, dan Ketua KKG K SD. Alhamdulillah kami bisa berbagi bersama. Mudah-mudahan pada hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa juga memberikan keberkahan kepada kita semua dan menerapkan ilmu yang akan kita pelajari bersama-sama. Amin. Izin kami share screen dulu ya Bapak Ibu. Oke. Sudah terlihat Bapak Ibu? Udah Pak, kelihatan.
Ya, Udah alhamdulillah. Pak, mantap. Eh, boleh minta jempolnya yang sudah dapat IFP di sekolahnya udah dapat semua belum? Ada yang belum dapat? Interaktif flat panel. Ada Udah, Pak, Pak. satu. Udah dapat semua ya? Sudah pernah digunain belum? Baru ditaruh di operator doang kita Baru taruh di operator ya? coba, ya, Alhamdulillah. baru coba belum ke murid. Baru coba-coba. Ya, mungkin ini Udah jadi dicoba, Pak. eh, pembuka di tahun 2026 gitu ya. Pulau Gadung dulu sempat dapat tayangan ya di berita gitu dapat IFP duluan gitu. Dan di sekolah kami juga baru juga dapat. Kebetulan saya jadi super trainer Wayground Indonesia udah semenjak lama mungkin yang udah pernah ikut 2 tahun atau 3 tahun yang lalu. Namanya dulu Quizizz Bapak Ibu, sekarang namanya Wayground. Ya, ya, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nah, ini eh, banyak yang jadi salah kaprah ketika kita punya perangkat yang sangat bagus, tapi digunain sama bapak ibu guru cuman pengganti infocus, bener gak? Jadi infocus yang ada di sekolah tuh ngegantiin ini sebenarnya. Buat apa kalau kita punya IFP tapi cuman buat nonton aja anak-anak nonton YouTube lagi? Nah, kemarin saya sedikit ada rasa bersalah gitu, ada bersalah ada guru saya gitu kan di sekolah itu mau pakai ini, cuman saya saranin udah dicoba belum gitu, jangan sampai alat ini cuma buat nonton YouTube doang di kelas gitu ya, sayang banget gitu padahal ini tuh lengkap lengkap banget fitur-fiturnya. Kebetulan juga saya dapat tugas dari Wayground untuk melakukan pengimbasan. eh, jadi sekalian jalan gitu ya dan jadi pengurus KKG tiba-tiba ditunjuk namanya gitu. Kita jalan aja bareng-bareng semuanya. Oke. Nah, Bapak Ibu sudah pernah main game ini belum nih? Yang sering lewat di medsos gitu ya. Coba kasih jempolnya yang udah pernah main. Yang mainan tarik tambang. Atau belum pernah pakai nih? Aduh, belum pernah pakai Pak. Orang zaman satu rame-rame. Jadi eh, ada game-game yang sudah dimunculkan sama Bapak Ibu guru dari kementerian juga dari game tarik tambang. Jadi bisa main 2 players gitu, 2 players, 2 pemain. Jadi anaknya maju sambil main gitu. Udah pernah ada yang main ini? Atau takut ya, takut rusak ya? Jangan takut rusak. Ini ada kita pakai bareng-bareng gitu. Dibikin aja jadwalnya. Senin kelas berapa, Selasa kelas berapa, Minggu ini kelas berapa gitu. Sayang banget ini nggak kita gunain. Dan bahkan 5 tahun yang lalu saya pernah ngimpi gitu kan. Waktu ngajar. Ih, pegel banget ya ngapus papan tulis gitu ya. Ada nggak sih papan tulis yang bisa langsung nge-save sendiri tulisan kita? Oh ternyata ini bisa gitu. Jadi kita nggak usah perlu ngapus, kita save gambarnya, terus kita tambahin lagi gitu, tambahin lagi papan tulisnya. Jadi eh, multifungsi gitu. Ya, dan ini saya dapat dari ibu kepala sekolah saya, sharean linknya. Nah, ini linknya nih, Bapak Ibu. Mungkin udah ada yang dapat share-sharannya, kumpulan link IFP. Jadi eh tinggal kita klik, ntar kita masuk ke websitenya mereka. Jadi dan tampilan seperti ini nanti. Dan Bapak Ibu guru yang masih kagok pakai IFP, ini aja nanti caranya cuma buka Google Chrome, terus ketik link yang tadi di sini nih, yang ditelusuri Google atau ketik URL. Jadi jangan seolah-olah nggak ngerti nih gimana nih caranya nih gimana caranya. Ya biar bisa dipakai semuanya. Jadi jangan cuma satu guru aja yang bisa. Jadi kita semua harus bisa nih pakai IFP ini. Nah, game-game yang kayak tadi nih, yang kayak tadi ini, ya kita bisa bikin sendiri. Kita bisa bikin sendiri dan disesuaikan sama pelajaran kita bareng-bareng. Nah, mudah-mudahan di KKGK ini kita bisa saling share materi-materi game ini yang kita modifikasi sendiri. Pakai apa? Pakai yang namanya Wayground atau dulu namanya Quizizz. Quizizz gitu ya. Quizizz. Jadi di Amerika sana susah banget ngejak Quizizz tuh gimana. Kalau kalau ngejak Quizizz tuh gimana akhirnya mereka ganti nama Wayground gitu dan foundernya bilang CEO-nya satu orang udah pisah-pisah. Tapi masih dilanjutin sama sama 2 orang CEO-nya. Jadi namanya Wayground gitu ya. Nah, nih Bapak Ibu, saya kasih sampel dulu sebelum kita praktik bareng-bareng.
Ya, mudah-mudahan hari ini Bapak Ibu guru Pulau Gadung bisa langsung dapetin sertifikatnya. Habis kegiatan ini, nanti langsung kami kasih untuk post testnya. Ada post test nanti ya Bapak Ibu. Jadi absennya, presensinya pakai sertifikat. Jadi kalau udah dapat sertifikat, udah ngisi sertifikat, itu tandanya udah hadir. Ya, kami munculkan ada beberapa game yang bisa kita buat. Yang pertama, yang gambar buaya nih, buaya, paus sama semut. Ini matching ya, menjodohkan ya, menjodohkan buaya tinggalnya di mana, paus tinggalnya di mana, semut tinggalnya di mana. Kemudian yang sebelah kanan ada lagi gambar menggambar apa namanya, jawaban gambar. Jadi ketika anak maju naik pakai IFP, mereka bisa menggambar sendiri di situ. Itu. Dan yang bawah tuh yang ada peta Indonesia, ini bentuk soal hotspot. Hotspot itu menuju titik mana? Boleh ditanya Bapak Ibu, mereka banyak yang nggak tahu Pulau Sulawesi bentuknya gimana gitu ya. Jadi dengan menggunakan IFP ini dan kita pakai aplikasi yang bisa kita modifikasi sendiri gitu. Tadi kan kita agak agak aneh nih. Kita mau belajar materi apa tapi nggak disediain, belum ada. Yang kebanyakan sih matematika gitu, matematika terbatas banget deh gitu. Kita bisa modifikasi pakai background ini materinya. Dan yang kanan bawah tuh, yang belalang sembah di bawah kanan itu, kita bisa membuat soal tersebut jadi drag and drop gitu. Kita tarik belalang sembah mantis religiosa merupakan hewan apa? Serangga atau primata gitu, bisa di drag and drop. Dan dimainin di kelas juga seru gitu. Dan yang paling seru lagi nih, uh, kita bisa apa namanya, menggeneralisasi ya, mengklasifikasikan. Jadi anak-anak bisa datang maju berkelompok, kita drag and drop hewan, misalnya ini contohnya ini hewan sesuai dengan jenis makanannya, omnivora apa dan lain sebagainya. Kayak gitu Bapak Ibu. Ya, nanti hasilnya kan kayak gitu. Pak, ini harus berbayar nggak sih Pak? Nggak, ini bisa dipakai kalau Bapak Ibu gunain pakai akun belajar ID-nya. Masih bekerja sama kementerian sama Wayground menggunakan akun belajar ID-nya. Oke, kita next ya. Mungkin sampai sini ada yang mau disampaikan Bapak Ibu, dipertanyakan? Kita lanjut. Lanjut ya, singkat aja. Ntar kita main bareng. Ya, agenda kita membahas 4 topik tentang Wayground secara kasarnya aja, karena kita hanya punya waktu 15 menit, ya 15 menit. Pertama, tentang platform Wayground, Wayground AI, akomodasi sama laporan Wayground. Ya, kalau bingung apa itu Wayground, kemarin namanya Quizzes, intinya gitu. Ya, yang udah tahu enak, tapi sekarang lebih hebat lagi Wayground itu. Nah, cara membuat dan melaksanakan aktivitas dengan cara cari, buat, tugaskan, sama hasilnya seperti apa. Dan Wayground saat ini ada 6 mode permainan langsung. Ada Classic Mode, Mastery Peak, Instructor Pace, Test Mode, Team Mode, Paper Mode. Ini di sekolah bisa kita langsung pakai. Kalau Classic Mode itu adalah kayak benar-benar pure quizzes zaman dulu. Dan Mastery Peak, ketika anak main, di tengah permainan, di tengah dia ngerjain soal, akan ada game-game ringan gitu, game-game ice breakingnya. Kemudian instructor pace, ini kecepatan guru. Di kelas, anak-anak kelas 6 mau try out atau mau latihan soal IPAS misalnya, nomor 1, kita next nomor 2, kita next nomor 3. Jadi nggak ada kesempatan untuk apa namanya, mengulang-ulang ke soal sebelumnya gitu. Oke, dan test mode. Test mode itu di Wayground sekarang, anak ketika kita kasih PR, ketika dia keluar tab, keluar aplikasi Wayground, yang ketahuan nama kita. Anak ini ngelihat aplikasi lain. Kecuali dia punya HP agak susah ngedetek ya. Kemudian team mode, kita bisa bagi beberapa kelompok, anak tersebut ngerjain Wayground. Dan paper mode. Paper mode, anak-anak tanpa HP, hanya membawa perintan barcode-nya aja bisa di-scan gitu. Oke.
agar lebih merasakan apa sih way ground itu, izin Bapak Ibu ya, kita main bareng. Kita coba jenis soal way ground. Oke, kita mainkan sekarang. Kita bikin guru memimpin. Ya, kita pakai kecepatan guru aja ya. Nah, di sini ini nih yang baru nih, namanya monitor anti kecurangan. Ketika kita klik ini, anak-anak ketahuan buka tab baru. Untuk lingkungan terfokus pada gamifikasi, mereka bisa kita klik tema serius. Jadi nggak ada banyak gangguan di sana. Oke, kita ulang. Kita mainkan sekarang. Kita guru memimpin ya. Jangan deh, kalau guru memimpin nggak bisa balapan. Kalau biar bisa balapan, kita pakai mode klasik aja. Kita ke mode ujian. Mulai. Oke. Nah, ketika kita sudah mulai main Wayground, anak murid bisa masukin kodenya atau kita copy paste linknya. Saya masukin di kolom obrolan atau chat ya. Ya. Kita trial aja ya Bapak Ibu ya, yang mau ngerasain jadi sensasi murid saat main Wayground itu seperti apa. Boleh diklik. Ada Pak Mosdi. Oke. Plus pengalaman selanjutnya untuk Wayground ini, anak-anak atau kita sebagai user bisa membuat avatarnya sendiri. Bapak Ibu yang jarang atau belum pernah ngelihat apa sih Wayground dan lain sebagainya, ini udah banyak yang udah modifikasi avatar ya. Udah Nova ini, Nopaldi nih udah keren-keren banget ini. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu ya. Izin saya mulai. Oke, ini kecepatan murid. Silakan cepat-cepat menjawabnya. Ini soal adalah soal 5 soal yang tentang pilihan ganda, tapi tadi ya yang beragam rupawan ya. Nah, ini tahu nih, nanti kecurangan. Dia keluar, dia ubah ukuran jendela tuh kelihatan dari sini. Kita lihat namanya. Ambilkan nama. Ini IC. Dia beralih tab, dia ubah ukuran jendela, yang ketahuan apa yang dilakukan murid saat main. Oke. Jadi Bapak Ibu juga bisa mengatur volume di pojokan atas nih, gambar speaker. Kalau gimana pilih. Ya. Karena benar-benar kalau pakai IFP itu benar-benar suaranya gede kalau kita fullin. Nih ketahuan nih, banyak nih yang beralih tab. Mungkin beralih tab dia dari zoom ke apa namanya, ke Wayground, jadi ketahuan. Nah, waktunya mengerjakan 2 menit lagi Bapak Ibu. Sini ya Bapak Ibu. Oke, kelasan pertama yang benar semua ada Pak Angga Risno. Oh, ada Pak Bobo. Angga Risno 5-5-nya benar. Mantap. Saat main, Bapak Ibu juga bisa ngasih stiker di sana. Kasih apa namanya? Emoticon ya, bisa emoticon. Jadi si murid itu bisa kalau lagi senang, happy, kalau lagi kalah mulu dia sedih. Seru ya gitu ya. Nah, itu kalau yang dirasain sama murid-murid. Dan itu kita modifikasi pertanyaannya sendiri tentang gambar ataupun peta dan lain sebagainya, bisa menggambar semua. Mereka ini saya buat bukan akun pro, bukan akun berbayar, tapi benar-benar cuma akun belajar ID. Cuman kelamannya kita nggak bisa ambil gambar dari Google, dari perpustakaan ya. Jadi tadi saya coba bikin pas
saya mau bikin yang pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanan, baru 6 gambar aja udah minta berlangganan dia. Ya udah kita akalin aja. Oke, 1 menit terakhir Bapak Ibu. Klasmen sementara Hayen keren. Wih, keren. Ini Bowo SD1 nih ya, Anggarisno Nurul Haq. Ya, saya nggak bisa tahu nih nama lengkapnya siapa nih. Kebetulan ada dia nih kalau terus. Oke, 30 detik lagi Bapak Ibu. Nah, pengalaman yang Bapak Ibu rasakan itu nanti akan dilebarkan di saya sebutnya papan pintar ya. Papan pintar tersebut gitu. Interaktif flat panel IFP. Jadi touchscreen, cuman minusnya daripada game yang sebelumnya, game yang udah ada di ini apa namanya, udah tersedia, itu dia nggak bisa 2 players, dia hanya 1 players. Oke, kami akhiri Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu. Yang pertama adalah Budianes. Oke. Banyak yang belum kejawab ya. Biasanya kalau udah salah langsung skip nih, udah close up gitu. Salah nggak apa-apa. Ya, kita keluar. Nah, terus gimana Pak caranya kita bikin, kita buat dan lain sebagainya. Tadi itu Bapak Ibu guru yang ngerasakan gitu. Nanti murid main seperti itu di FP. Terus kita bisa menganalisis jawaban anak-anak nih. Nah, di sini nih yang namanya nilai atau persentase Budian Sulistyowati nilainya lah 98%. Itu performanya, cepet-cepetannya 3025 paling cepet nih Budian nih. Rawamun 1 98% sama performanya 3012. Kurang cepet dikit gitu. Ini bisa kita lihat untuk tugas-tugas di rumah gitu, main di kelas nanti. Nah, caranya gimana Pak? Kita selenggarain di IFE Pak. Caranya, Bapak Ibu, pertama login sama akun belajar ID-nya ya. Udah login nih, buka Wayground ya. Terus masuk pakai akun belajar ID-nya. Kayak login di Facebook gitu atau login di Instagram. Udah login tapi pakai yang belajar ID ya. Terus kalau misalnya udah punya di perpustakaan atau misalnya belum tahu apa-apa, tinggal cari di topik sini. Misalnya Paris mau nyari soal tentang apa misalnya pecahan ya Pak, misalnya ya pecahan, pecahan. Misalnya langsung aja ke pecahan ya, MTK dong. Nah, di sini kita bisa ngambil pecahan soal presentasi maupun kuis orang lain. Tapi gimana kalau kita mau pakai? Tinggal kita klik pecahannya. Contoh misalnya pecahan kelas 4 SD nih. Klik aja. Jadi ini kayak modul ajar, bahan ajar yang ada di Wayground gitu. Dan nih, kayak gini nih, di papan pintar kita klik yang review. Review. Kalau kita mau mainin di kelas, kita klik yang review. Dah, kita klik yang review. Udah, bisa kita mainin di kelas bareng-bareng sama anak-anak. Ya, ini judulnya. Berikutnya kita bisa bacain. Ini kan karena slide ya, nggak terlalu interaktif gitu. Ada soalnya nggak dia ya? Oh, ini dia nih. Tuliskan bilangan senilai 1/3. Nanti anak maju, ditulis. Kita klik yang ini. 1. Ini karena review ya. Harus bisa dicoret-coret. Jangan. Ya, gitu ya. Akhir presentasi. Contoh, nih, misalnya saya udah punya atau bikin yang sudah saya buat. Ada di perpustakaan. Nah, klik nih, coba jenis soal Wayground yang tadi. Yang tadi Bapak Ibu sudah mainin. Kita review kan. Pas kita review, ini untuk main di IFP ya, bukan buat penilaian, asesmen, dan lain sebagainya. Untuk kita belajar di kelas.
Oke. Jadi anak ntar bisa drag and drop sendiri di apa namanya di papan pintarnya gitu, Bapak Ibu. Ya, semut, tanah, buaya, rawa, paus air. Klik jawab. Oke, tuh ya. Nah, kita close dulu tuh sampel, sampel contoh. Mudah-mudahan saya nggak kecepatan ya ngejelasinnya ya. Oke, kita lanjutin lagi pengenalan soal backgroundnya. Oke, fitur pengajaran lengkap di Wayground AI. Nah, kita masuk ke Wayground AI nih, Bapak Ibu. Ya, semua-muanya pakai AI ya, Pak. Gurunya ngapain? Gurunya nyusun. Gurunya ngekonsep pelajaran apa, anak-anak bisanya seperti apa, kemampuan anak sampai di mana. Nah, untuk asesmen, tipe soal beragam di Wayground. Tipe game bisa kita buat beragam di Wayground AI. Nah, contoh ya, di presentasi. Bisa menambahkan ke Google Slide. Bapak Ibu yang punya Google Slides bisa langsung dimasukin ke background-nya. Ya, kita lihat nih tutorialnya di situ. Ya, di slide masih memang namanya Quizzes. Karena memang background itu adalah upgrade daripada si Quizzes tersebut. Ya, ini untuk presentasi. Teks bacaan. Ini adalah teks untuk soal-soal TKA atau AKM gitu ya. Ketika anak dikasih teks gitu kan, kayak di soal teks berikut bisa untuk menjawab nomor 1 sampai nomor 5 misalnya kayak gitu. Dan ini masuk ke soal-soal analisis Bapak Ibu. Nah, ini ada videonya bisa kita masukin. Bawahnya teks tulisan, sebelah kanannya adalah soalnya nomor berapa. Jadi nggak kayak kuisis zaman dulu. Nomor 1 tulis teksnya, cari tokohnya siapa. Nomor 2 teks yang sama, terus perannya seperti apa gitu. Jadi ini adalah teks bacaan yang analisis sifatnya untuk persiapan ujian terstandar. Selain itu juga ada video interaktif Bapak Ibu. Video interaktif itu adalah salah satu jenis tipe soal dari video. Di tengah-tengah video muncul soal nih question 1 gitu. Dijawab, nanti lanjut videonya ngomong-ngomong-ngomong lagi, gitu kan? Jelasin-jelasin lagi, baru masuk ke question kedua. Dan lihat garis titik-titiknya di sini nih adalah soal-soalnya, gitu. Ya. Dan ini bisa langsung dibuat soalnya pakai AI. Tugas guru adalah uh, merancang pembelajarannya seperti apa, memudahkan siswa seperti apa. Perpustakaan video interaktif ini udah banyak banget, udah 135.000 video interaktif. Habis ini atau sekarang sambil Bapak Ibu pakai HP bisa, pakai laptop bisa coba-coba Wayground. Dan ada lagi namanya kartu flash, ya kartu flash card. Fungsinya untuk menghafal, mempermudah hafalan siswa, Bapak Ibu. Tuh, seperti itu. Oke, kita next. Nanti untuk materi ini izin saya share ya ke grup KKGK yang ada, yang udah banyak itu, teman-teman. Ini tipe soal 18 tipe soal interaktif yang tadi sudah sedikit saya bahas. Oke, setiap soal bisa dikasih tag standar nih versi Amerikanya kurikulumnya. Cuman di Indonesia saya belum tahu nih, belum ngoprek-ngoprek nih KD gitu ya, kompetensi dasar, TP, CP gitu ya. Kedepannya akan ke arah seperti sana gitu. Dan isian terbuka, esai yang 1.000 karakter, yang esai, sekarang sudah ditingkatkan dengan evaluasi otomatis berbasis AI, Bapak Ibu, di Wayground. Oh bisa Pak, berarti apa ya? Bisa. Dulu kan kita manual, kalau yang udah biasa pakai Quizzes gitu. Ini beberapa soal yang bisa kita pakai di IFP. Namanya soal melabeli bagian-bagian daun. Oke? Nah, sedikit kita kenalan sama Wayground AI ini ya Bapak Ibu ya. Dan yang lebih shocknya lagi, Bapak Ibu punya PDF, file PDF, atau misalnya mau ada soal di buku soal, Bapak Ibu foto teksnya, itu bisa langsung dibuatin soalnya sama si Wayground AI ini. Gitu. Contoh, misalnya punya dokumen Docs gitu ya, atau PDF, ya soal-soal yang udah
pernah di print out ataupun apa mau dimodifikasi, mau dimasukin ke Wayground, bisa Bapak Ibu dimasukin ke sini nih, dibuat ya. Oke, bisa juga pakai teks atau prompt. Kayak ChatGPT sih modelnya ya. Kayak Gemini gitu ya. Kayak Gemini. Dan kita masuk ke akomodasi ya. Akomodasi ini jadi anak itu bisa disesuaikan dan dapat diakses sama anak-anak bisa di mana aja, kapan aja. Kalau ada penugasan, bisa pakai di sekolah, pakai IFP dan lain sebagainya. Ini tadi yang laporan yang sudah sedikit saya spill, laporan hasil daripada pengerjaan anak-anak. Nyontek bisa ketahuan, terus dia bikin 2 kali percobaan juga bisa ketahuan, dia 2 kali main gitu. Oke. Itu Bapak Ibu yang kami sampaikan soal Wayground. Ya, saya spill sedikit ya. Misalnya kita mau ke, nih yang tadi saya tunjukin yang AI. Ceritanya kita buat soal ini di sini nih, buat kita masuk Wayground, kita klik buat, ya. Ada berbagai tipe yang mau kita buat, flashcard, analisis, video, presentasi, atau penilaian. Contoh misalnya penilaian nih, Bapak Ibu, kita klik penilaian. Ya. Bisa kita buat dari awal, bisa kita hasilkan pakai AI, bisa kita impor dari PDF, gitu ya. Dari uh, Google Form juga bisa, gitu. Kadang kalau kita nyari ide, cari di sini hasilkan dengan AI. Dari AI juga ada beragam lagi. Misalnya kita bisa pakai dokumen, udah ada dokumen teksnya atau dokumen PDF-nya bisa kita upload atau kita pakai prompt atau pakai situs web. Misalnya kita nyari website di Ruang Guru atau website di belajar mana gitu di Blogspot mana aja bisa kita copy paste di sini atau link YouTube. Tolong buatkan soal dari link YouTube ini. Ya, coba kita teks atau prompt. Nah, masalahnya kalau pakai belajar ID kadang cepet, kadang lama, tergantung instruksi, tergantung penggunaan user yang lagi pakai AI-nya. Buatkan soal tentang contoh kita lagi pelajaran misalnya Jakarta ya. Kita bikin 10 soal di sini. Tipe soalnya di apa ya? Geografi, sejarah bisa. Oke, kita ke kelas 5. Kelas 5. Nah, kita klik lanjutkan. Terus ditanya sama dia, pilih subtopiknya, pilih hingga 10 subtopik. Sejarah Jakarta, budaya Betawi, transportasi, tempat wisata, perubahan iklim nggak usah, perekonomian nggak usah. Kita ambil 4 misalnya. Kita hasilkan kuis. Gitu. Nah, di sini kita bisa tinggal tunggu kan, nggak nyampe beberapa jam gitu kan, muncul soalnya. Apa nama asli Jakarta sebelum jadi Jakarta? Ya, itu kan. Bener nggak jawaban Sunda Kelapa? Bener. Batavia juga bener nggak? Bisa juga. Tapi sebelum jadi Jakarta apa? Nah, tugas kita sebagai guru ngorek sini bener nggak nih kunci jawaban sama si soalnya, sinkron apa nggak nih? Udah tinggal kita simpan. Gak nyampe 5 menit bikin 10 soal yang bisa kita review, mainin pakai interaktif flat panel yang kita punya di sekolah kita. Review. Ya, tinggal kita tinjau. Oke, kita lanjutkan ya. Tinggal diklik mereka pakai apa tadi kan. Apa dan lain sebagainya. Tuh, kita spill dikit ya Bapak Ibu. Mungkin di sampai sini ada pertanyaan atau akan saya share dulu link laporan post testnya Bapak Ibu. Stop share dulu. Boleh? Yang mau tanya di kolom chat. Cek suara saya kedengaran kan? Ada yang bilang nggak kedengaran. Ya. Cukup jelas Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyain? Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya mungkin bisa raise hand, Pak, untuk memudahkan Pak Galih. Kalau tidak ada, kita sama-sama nyelesain biar sampai dapat ini ya sertifikatnya ya.
Kita ke Lanjut, Pak. ya. Nih saya masuk ke kolom chat Bapak Ibu. Wait sebentar. Saya belum share screen ya? Lupa di share screen. Ya. Nanti saat melaporkan hasil Zoominar saat ini, Bapak Ibu, ya, untuk download sertifikat Zoominarnya, nanti bisa diisi ya biodata Bapak Ibu dari email, nomor NPSN sekolah ya, tanggal pelatihannya hari ini, tanggal sertifikatnya hari ini, gitu. Untuk nama narasumber bisa tulis nama saya, itu ya sini. Nama narasumber Galih Setia Utomo, di pelatihan segini, ya. Dan judul pelatihannya pengenalan Wayground untuk mendukung pembelajaran yang menyenangkan. Nanti ada post test, bisa Bapak Ibu jawab seperti ini. Ya. Kemudian nanti tinggal masukin passwordnya Wonderful Wayground ya Bapak Ibu ya. Tinggal submit jawaban, lalu dapat download sertifikat. Dan itu otomatis langsung ke link daftar hadir Bapak Ibu semuanya. Hadir sekarang. Oke, saya share di obrolan. Boleh bisa ambil langsung diisi Bapak Ibu. Link sertifikat Wayground. Oke. Bapak Ibu kalau misalnya mencari laporan anak-anak misalnya nih, mereka sudah mengerjakan gitu, mau melihat analisis, bisa pilih ke kolom laporan. Saya zoom in nggak ya? Nih, ini ada empat menu beranda. Nih untuk kita mau cari apa di sini kan, mau bikin, mau cari atau mau upload. Sambil ini ya Bapak Ibu ya, sambil saya jelasin sedikit sambil diisi link sertifikatnya ya. Kemudian di sini enaknya tuh sekarang tuh bisa kita lihat nih apa kayak kurikulumnya ya. Nanti Bapak Ibu milih nih masuk di Wayground nih fokusnya ke guru kelas apa gitu, guru kelas apa. Spesifikasinya apa? Guru SD kan. Misalnya enaknya pakai Wayground tuh pelajaran IPAS. Nanti pilih Bapak Ibu guru IPAS misalnya. Kalau di sini kita bisa pilih nih kurikulum yang udah disediakan sama si Wayground. Karena ini matematika kelas 6 bisa kita cari nih rasio dan hubungan proporsional. Jadi kita nggak usah pakai search lagi, nyari ide apa lagi, nggak usah ribet. Langsung ke bawah, scroll ke bawah. Wah ini ada nih tentang memahami rasio nih kelas 6. Kita klik aja. Gitu, kita klik aja. Wah, ternyata di sini ada yang kelas 7, ada yang kelas 6. Kita pakai yang kelas 6 aja. Ya. Kelas 6 bisa kita sortir ya, bisa kita atur di sini. Kelasnya kelas 6. Kita filter ya namanya, kita filter. Jadi yang muncul kelas 6. Jadi kalau mau nyari-nyari kuis-kuis yang ada di Wayground sebaiknya difilter ya Bapak Ibu ya. Ya, dan kita juga sebagai guru juga ikutan kontributor, kita bikin jangan pelit sama guru lain gitu di Wayground ini gitu. Kalau mau ngasih soal yang jelas kelasnya kelas berapa, judul kuisnya apa. Tadi matematika rasio kelas 6 ada 20 soal. Nah, udah kita klik, ternyata ini adalah punyanya Anglak Astrid nih. Matematika rasio ada 20 soal. Ya. Nih. Ini punya si Anglak Astrid. Mau saya modifikasi nih. Ya, Bapak Ibu. Dan ini tipenya sedang soalnya. Kita tulis klik di sini salin dan edit. Kalau kita mau modifikasi. Tapi kalau mau kita pakai buat di sekolah, kita print, kita klik
bintang bintang 3. Titik 3 ini nih, download. Kita download, kita save PDF, terus kita print. Jadi kita nggak usah perlu satu persatu copy paste gitu soalnya. Ya. Nah, tadi kita salin dan edit, ini jadi punya kita. Kita mau edit. Contoh nih, siswa kelas 6 SD Negeri 47 Kota Jambi terdiri dari 15 siswa laki-laki dan 25 siswa perempuan. Perbandingan siswa laki-laki dan perempuan adalah kita edit di sini. Nah, yang jarang orang pakai biasanya habis siswa ngejawab misalnya salah misalnya dia jawab 4:5 ternyata salah, dia cuma muncul jawaban yang benernya. Bapak Ibu bisa nambahin fitur ini, tambahkan penjelasan jawaban. Nah, di sini Bapak Ibu bisa tulis cara yang benernya seperti apa terus difoto di sini. Jadi anak selain bisa ngerjain tahu yang benar mana tapi tahu caranya seperti apa. Tuh. Nih di sini tambahkan penjelasan jawaban. Ih, keren banget ya, kita bisa modifikasi soal sendiri, pelajaran sendiri, permainan sendiri. Terus, Bapak Ibu, misalnya, ini kan soal matematika, ada lagi soal-soal yang PG kompleks, ya kelas 6, kelas 5, dari kelas rendah juga harusnya udah mulai diajarin nih, jawaban lebih dari satu gitu ya. Geser yang paling bawah nih, beberapa jawaban yang benar nih. Nah, nanti akan bentuknya checklist, bukan bulat. Bulat apa namanya? Bentuknya jadinya kotak, nggak bulat gitu. Oh, kodenya maaf, kode pelatihannya. Ini kode pelatihannya. Ya, Peki 5657. Ini pelatihan kita ya. Izin Bapak Ibu ya. Saya tulis di cek. Peki 5657. Biar bisa langsung copy paste. Ini untuk post test. Kita bahas pertama ya, aspek yang perlu dilihat guru dalam mengolah laporan hasil penilaian sumatif di Wayground adalah pada aspek tadi saya bilang kan, pilih aspek nilai atau akurasi gitu. Nilai kan kita nyari nilainya. Mode game yang paling tepat untuk penilaian sumatif pasti mode ujian kan, penilaian sumatif bukan yang formatif. Melalui fitur ini guru dapat membuat soal dengan sangat cepat, teleport. Fitur Wayground yang dapat mengubah dokumen bank soal menjadi kuis adalah Wayground AI. Agar dapat menyelenggarakan permainan dengan peserta didik, guru perlu membagikan link game kepada siswa. Oke. Sedikit mau saya pertegas apa bedanya link game sama link link quiz. Kita lift dulu sini. Nih Bapak Ibu, ada yang namanya link. Link itu yang sebelah sini Bapak Iya yang ada di address bar nih, yang di atas nih. Itu. Nah, kita udah bikin soal. Misalnya mengetahui Jakarta, kita klik. Kita kirim linknya ke murid bukan yang di atas ini. Ya, bukan yang ini, yang ada kata adminnya. Ini adalah namanya link quiz, bukan link game. Kalau link game, kita tugaskan dulu PR. Kalau buat PR, tugaskan PR dulu. Ini memang agak rumit kalau kita rendah literasi gitu ya. Bacanya males gitu kan. Apa nih yang kita harus pilih-pilih. Ini mudahin kita. Kapan kuis ini akan di stop? Sehari atau sepekan atau 2 minggu. Ini maksimal untuk yang belajar ID 2 minggu. Ya, jadi misalnya kalau Pak, aku lupa ngerjain PR yang minggu lalu Pak. Ya udah kerjainnya sekarang masih bisa. Batasnya 2 minggu. Tapi biasanya kita ambil 1 pekan ya, misalnya kalau PLBJ gitu kan, PLBJ kan seminggu sekali kan. Oke, terus sini kita bisa kasih modenya pilihannya, latihan, nilai, pengujian, dan lain sebagainya. Oke, kita ke latihan. Kalau kita pilih anak ngejawabnya cuma 1 kali doang, ya, ini dia harus login. Dia perlu login. Tapi kalau kita pilih default, dia mau 2 kali, 3 kali, 5 kali, 10 kali, sampai benar-benar dia apal gitu kan. Ini default aja. Itu. Kalau latihan, kalau kita targetan nilai, nah
kita kasih batas. Dia harus nilai berapa? Nilai 80%, 90%, atau 100%. Jadi nggak ada kata anak ini nilainya di bawah 80, begitu ya. Karena untuk PR, beda ya untuk PR. Kita bisa eh, sesuaikan. Oh, KKM kelas ini 60% atau 80%, ya udah 80, minimal 80. Dan ini bisa dipakai untuk tes-tes remedialnya Bapak Ibu ya. Banyak banget kan? Ini banyak banget yang bisa kita atur. Cuman kalau kita males bacanya, ya udah jadi rumit. Harus pelan-pelan kita baca. Atau kita mau mode pengujian. Ya, ini untuk siswa harus login kalau ujian. Nah, kita pakai yang latihan dulu ya Bapak Ibu ya. Misalnya kita latihan. Tadi kan kita udah bahas link quiz. Ada lagi link quiz, ada lagi link game. Link game tuh yang tinggal dimainin sama anak. Kita atur nih. Mereka default aja lah semuanya. Nah, di sini bisa kita pilih. Kalau dia salah bisa aktif jawabannya atau nggak aktif jawabannya. Dan lebih unik lagi kita bisa soalnya diacak-acak atau jawaban diacak-acak. Maksudnya bukan diacak-acak. Gimana? Nomor 1 jadi nomor 8 jadi nomor 9, begitupun diacak-acak gitu. Jadi setiap anak, walaupun sebelahan dia nggak bisa nyontek. Nomor soalnya beda, nomor ABCD-nya juga beda, kayak gitu. Jadi nggak perlu khawatir, don't worry. Klasmen, kalau mau tahu dia peringkat berapa nanti di onin, kalau di offin juga nggak apa-apa sih. Nah, di sini ada namanya peningkatan daya. Ya, siswa dapat mendapatkan kemampuan yang menyenangkan dan membuka poin bonus. Itu adalah power ups, Bapak Ibu. Jadi kayak main game ya, anak-anak tuh suka kayak nilai dikali dua gitu. Jangan-jangan tadi Budina tuh dia ngeklik tuh jawaban A pilihan bonusnya 50-50 misalnya. Kalau yang susah soalnya gitu. Kita klik nih, kita tugaskan ya. Kita udah tugaskan, baru muncul kode ya. Baru muncul kode sama link game. Dia bisa langsung scan barcode di kelas. Wih, canggih banget ya kita ya. Bisa kita copy paste link gamenya. Ini yang kita klik nih. Atau kita masuk ke kodenya. Kalau mau masukin kodenya gimana, Pak? Tinggal tulis di Google Wayground Join. Itu. Wayground Join. Nanti dia muncul nih. Wayground for students. Untuk siswa. Tuh, jadi mudah-mudahan ini nggak bikin rumit kita. Ya, tinggal Wayground Join. Tinggal masukin ini kode yang tadi nih, yang ini. 47213878. Di sini. Kita masukin kodenya misalnya, mereka bisa main. Mereka bisa main gitu kan. Siswa. Dan kalau siswanya males, bukan males ya, mau melakukan pengalaman belajar yang lebih wah lagi bisa diklik nih sama dia. Teks dibacakan oleh otomatis oleh sistem. Gitu. Normal aja normal. Jadi bisa dibacain, enak banget. Kita mulai game. Gitu ya. Bapak Ibu, Pertanyaan, sebutkan satu landmark terkenal di Jakarta. muncul nggak suaranya? Option 1 Monumen Nasional, Monas. Option 2 Ancol Dreamland. Option 3 Taman Mini Indonesia Indah. Option 4 Kota Tua Jakarta. Oke, seperti itu Bapak Ibu kita plus stop share. Ya, izin nih link sertifikat bisa bantu di-share lagi. Oke, saya share lagi ya link sertifikat. Oke. Nanti yang udah masuk grup KKGK bisa nanya di situ ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita nggak bawa pulang sertifikat pelatihan hari ini. Materi akan saya share, saya bagikan di sana. Jadi presensi kehadiran dari sana gitu ya. Dari link sertifikat. Dan dari background-nya memang dia
memerlukan kita untuk memfollow Instagram, Facebook, sama YouTube. Pak, aku tidak main Facebook, Pak, atau YouTube. Mungkin salah satunya ada kan Instagram, Facebook atau YouTube, di ini aja, disamain aja nggak apa-apa. Kalau Bapak Ibu nggak main Facebook misalnya atau nggak main Instagram, ya udah di subscribe, udah diikuti komunitasnya atau Instagram udah di follow, di capture, di upload di situ. Untuk yang link PMM karena udah tidak berjalan ya sekarang ya, di opsional saja, tidak usah diisi. Pak, terus kalau udah selesai semua, tulis passwordnya Wonderful Wayground. Kemudian disubmit. Nggak langsung masuk ke email ya Bapak Ibu. Nanti ada tulisan biru kecil nih, klik untuk download sertifikat. Gitu. Jangan lupa ID pelatihan sama nama narasumbernya. Saya yakin mudah-mudahan Bapak Ibu udah lebih paham pakai Quizizz ya sama Wayground. Jadi sudah familiar gitu ya. Passwordnya Wonderful Wayground, Bu Nova. Tinggal copy paste aja. Saya ucapkan terima kasih yang sangat-sangat luar biasa pada Bapak Ibu yang sudah hadir Zoominar hari ini. Ya, boleh kalau misalnya Bapak Ibu tanya-tanya soal Wayground. Alhamdulillah 4 sampai 5 tahun ini saya bergelut di dunia Wayground. Sudah 1000 Wayground saya buat di akun pribadi dan membantu tim Wayground untuk membuatan kurikulum soal-soal dari Wayground. Dulunya Quizizz gitu. Tapi just only soal gitu. Soal yang mudah, sedang, sama sulit. Kelas 4, 5, 6 waktu itu bikin soal-soalnya. Dan kita masuk grup sama-sama. Nanti kalau misalnya nanya, Pak Galih minta kuis pecahan dong kelas 5. Bilang aja nanti saya coba bantu share ya. Kalau misalnya bingung nyari soal yang aneh-aneh gitu kan, maksudnya soal materinya yang nggak ada gitu. Tulis saya di grup, ntar saya coba bantu kirimin soal yang bisa Bapak Ibu pakai di sekolah buat anak-anak gitu Bapak Ibu. Alhamdulillah hari ini terselenggara dengan cukup luar biasa. Pak Aris, teman-teman pengurus KKG, Kak, Bapak Ibu guru, kepala sekolah terutama yang udah menginstruksikan teman-teman guru untuk ikutan kegiatan ini. Terima kasih banyak juga kepada Pak Nopaldi, sahabat saya yang tiba-tiba jadi MC. Ya, itu Pak, materinya di mana? Oke, materinya saya izin share ya. Di mana nih? Sini aja ya. Di grup boleh, Pak? Janganlah di Zoom aja. Saya share-nya terakhir di grup. Di sini aja ya, di obrolan ya. Biar yang udah on grup bisa langsung nyedot materinya. Background. Oke, di obrolan sudah saya share materinya, bisa di-download ya Bapak Ibu ya. Pada hari ini saya memberikan pengenalan dasar tentang Wayground, cuman kalau Bapak Ibu di sekolahnya mau ada pelatihan khusus benar-benar semua guru bisa pakai Wayground, bisa infoin ke saya. Insya Allah untuk sampai tahun ini ada, yang penting ada Infocus atau flat IFP-nya biar saya coba ajarin gitu ke teman-teman guru di sekolah. Karena memang Bapak Ibu sangat sulit sekali dan deg-degan banget kalau kita ngajarin guru-guru di sekolah sendiri gitu ya. Cuman itu yang mau saya dobrak gitu kemarin, ngumpulinnya agak malu-malu saya nih. Kemarin sempat PJJ pertama kita, ayo Bapak Ibu guru yang di sekolah yang pada habis kebanjiran saya kumpulin, ayo belajar Wayground gitu ya. Masa saya ngasih materi ke Pusat Pulau Gadung, sekolah sendiri nggak mau sih gitu. Alhamdulillah saya coba langkah saya dulu di sekolah saya sendiri dulu, saya ajarin dulu teman-teman. Alhamdulillah, wah
seru juga nih Pak, seru juga nih Pak ya. Itu materi itu, Pak. Itu Ah. materi itu. Baik, itu ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup ya? Di sini nih, ya di sini situ, Pak. Di sini di situ deh. Udah dapat sertifikatnya Bapak Ibu? Pak, saya udah isi semua kok, submitnya nggak bisa. Bu Nova, ininya. Belum. Oh, belum. Wonderful Background-nya udah bisa, passwordnya. Sudah bisa. Oh, udah, Bu Farika udah bisa ke download. Sudah, Pak. Sudah. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak Gali. Iya, sama-sama Bu. Saya yang terima kasih udah bantuin saya jadi peserta penghibasan. Nih, yang ini nih. Pilih apa passwordnya tulis Wonderful Background kecil semua ya Bapak Ibu ya. Jangan ada yang gede W-nya. Di HP diketikannya takutnya W-nya gede. Mm-mm. Ya mudah-mudahan bisa diterapin di sekolah Bapak Ibu ya. Background-nya sama-sama kita belajar. Kalau ada kesempatan kita bertemu lagi, insya Allah di grup tanya-tanya tentang background. Kalau saya bisa jawab. Atau di tahun ini background Indonesia biasanya buka jadi kayak saya super trainer gitu Bapak Ibu. Jadi dapat akun gratis itu yang pro. Nanti masuk ke grupnya Facebooknya itu biasanya ada pengumuman di bulan Februari atau Maret gitu, pas bulan puasa. Dan kadang tuh kalau di Jakarta tuh kita suka kopdar gitu sama teman-teman, sama yang kerja di Wayground-nya gitu. Bisa ngobrol-ngobrol sama orang Malaysia. Soalnya ngurusinnya se-internasional beliau gitu. Yang di Wayground. Ya. Itu aja Pak Novaldi. Siapa? Ya. Ntar jangan dijapri di grup aja ya Bapak Ibu ya kalau ada kendala soal download sertifikat. Ya Pak, mungkin nanti bila masih ada kendala bisa move di grup KKG-nya Pak, yang di WhatsApp itu Pak. Akhir kata saya akhiri kalau memang nggak ada pertanyaan. Bapak Ibu, Bu Amina, mau ada yang ditanyain Bu? Nggak ada ya? Aman ya Bu? Senior saya semua. Aduh, Insya Allah. Iya Bapak Ibu, jikalau ada yang ingin bertanya bisa raise hand. Ada Pak Gali nih. Ya, jadi ini tuh Wayground tuh memang aplikasi yang super lengkap, saking super lengkapnya kita benar-benar harus berliterasi dengan baik gitu di sana. Pasti bisa kita main saja. Baik, terima kasih. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya kalau ada kendala ada kekurangan dari saya menyampaikan materi. Oh, belum bisa lanjut, Bu Ratna. Ya. Ya deh, sambil kita tunggu ya. Kenapa belum bisa lanjut? Boleh diinfoin kenapa? Saya ulang lagi ya. Kenapa belum bisa lanjut? Tadi Bu Farika udah beres kan sertifikatnya ya? Pertama, jangan sampai salah nulis. Sudah, Pak. Ya, jangan sampai salah nulis. Sudah bisa di-download. Oh, udah bisa kan? Udah. Udah, Bu Farika udah bisa. Mbak, kalau di grup ada masalah apa? Oh, ID pelatihan udah ditulisin. Alhamdulillah Bu Umi, makasih Bu Umi. Nah, paling yang agak ribet yang ini nih Bapak Ibu nih. Harus bukti follow Instagram, Facebook, YouTube. Di capture aja, di capture pakai HP gitu ya. Screenshot gitu. Dari 3 set gitu. Di upload. Itu fotonya, foto-foto yang ada aja Bapak Ibu. Ya izin ya Bapak Ibu untuk ngupload bukti gambarnya ini nanti muncul di sertifikatnya. Bukti sudah follow Instagram quiz Indonesia, bukti udah ya Bu Farika ya. Nanti muncul di slide di halaman keduanya ya, ada ya? Ada, Pak. Ya, Sebentar, bukti kita ya jangan sampai kita salah upload. Uploadnya foto ngasal.
Izin nih Bu Ina, ice breaking deep learning nanti dulu ya promosinya. Pak Gali izin. Iya. Itu harus ini ya, bukti ikut pelatihan yang di PMM ya? Enggak, itu opsional Bu. Oh, Kosongin aja nggak? opsional. Ah, Bisa, bisa bisa, yang bisa. mana ini? Bisa ini. Yang link PMM diabaikan aja. Terus diupload apa, Pak? Bisa Nggak usah diganti diupload. dengan ikut webinar ini atau gimana? Nggak usah. Upload PMM nggak usah. Oh, bisa, bisa. Bisa. Oke, terima kasih. Ya. Kalau nggak punya Facebook gimana, Pak? Ya udah Instagramnya aja diupload lagi. Oke, Yang siap. bukti Instagram. Terima kasih. Iya. Mandi Pak Ya, Gali, ya Bapak Ibu. iya, Bu Ratna. Pak Gali, saya mau lanjut ke halaman selanjutnya tuh halaman tersemat katanya. Ini klik aja. Ini tapi udah disubmit. Oke, sebentar. Jadi jangan keluar dulu udah submit jawaban dia ngerender sendiri. Udah canggih dah. Gimana Pak Gali? Ya. Submit gagal mulu Pak. SD Muhammadiyah. Jangan sampai salah nulis password ya Bapak Ibu ya. Ini kendalanya. Kan sekarang aja kita kelar ini sampai selesai. Sampai pleng. Biar nggak ada PR. Coba intip dulu siapa yang udah berhasil sertifikatnya. Boleh yang sudah berhasil Bapak Ibu izin untuk raise hand Bapak Ibu. Agar memudahkan Pak Gali mengetahui. Jadi di corona itu siapa yang udah ngisi ketahuan Bapak Ibu nih Panopali udah alhamdulillah nih. Nanti baru Pak Angga juga sudah. Ya. Jadi misalnya kita contoh ya, kita udah nge-follow nih, kita contoh misalnya sini ada Pak Al Fauzi nih udah nih, kita klik. Nanti sertifikat itu muncul seperti ini dan di bawahnya ada buktinya nih, bukti udah nge-subscribe. Gitu. Jadi mudah-mudahan jangan sampai ada yang ini ya, fotonya foto apa gitu. Jadi udah nge-subscribe. Ya. Bu Farika mana? Belum muncul Bu Farika. Sertifikatnya udah dapat belum Tapi sertifikat? sertifikatnya saya udah dapet, Pak. Oh, udah, berarti lagi belum direkap nih di sini. Eh, Udah berarti ya, udah alhamdulillah kalau udah. sudah dapat, Pak. Ya udah kalau udah alhamdulillah. Oke. Mungkin udah mau jam 3 Bapak Ibu ya. Saya kayaknya tidak bisa berlama-lama lagi. Ya, udah banyak yang sudah selesai. Coba saya refresh. Karena udah 1000 orang di sini. Belum nambah, belum di update dari sananya. Baik Pak Novali, itu saja yang bisa kami sampaikan. Makasih banyak Pak Aris, teman-teman guru se-Pulau Gadung. Mohon maaf apabila mengganggu waktu istirahatnya, waktu bekerjanya. Semoga semuanya sehat selalu, diberikan keberkahan, kesehatan, dan kelimpahan rezeki yang besar. Akhir kata dari saya, ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Gali, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, Makasih Pak Gali. Terima kasih Pak Gali.
barokah Demikianlah ilmunya. izin Bapak Ibu kita tutup ya. Demikianlah rangkaian acara dari kegiatan seminar ini. Gimana masukin? Kesimpulannya adalah di era digitalisasi yang semakin berkembang pesat, siap tidak siap mau tidak mau kita sebagai pendidik harus mampu beradaptasi dan berinovasi dalam memberikan pembelajaran yang menarik dan bermakna kepada Gimana peserta caranya? didik. Seperti apa yang dikatakan oleh Aristoteles bahwa akar pendidikan Iya. terasa pahit, tetapi buahnya manis. Semoga kegiatan hari ini merupakan ikhtiar kita semua sebagai manifestasi Indonesia Emas tahun 2045. Saya Nopaldi sebagai moderator pada kegiatan hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Noval. Ibu.